Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, silaturahim kembali di Ahad yang insyaallah diberkahi ini dalam rangka kita mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh ulama kita yang masyhur, Imam An-Nawawi. Kita sama-sama bacakan Al-Fatihah buat beliau, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dan tuliskan dalam kitab ini bermanfaat buat kita semua dan kita semua mendapatkan keberkahan ya. Ila hadrati al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, ini hadis ke-9 ya. Kita sudah sampai hadis ke-9. Udah berapa bulan nih kita ngaji arba'in? Baru ke-9 ya. Ya, masih berapa lagi? Ada 42, berarti masih banyak ya. Nah, baru seperempat ya, baru seperempat perjalanan. Enggak apa, pelan-pelan tapi yang penting kita dapat manfaat. Baik, hadis ke-9 ini hadisnya singkat ya, hadisnya singkat tapi isinya padat. Ya, sebagaimana memang hadis Nabi itu kan jawami'ul kalim ya. Nabi itu diberikan salah satu keistimewaan yaitu utiya jawami'ul kalim. Dan Nabi itu punya kelebihan di mana Nabi itu kalau berkata ya, kalimatnya singkat tapi isinya padat ya, jawami'ul kalim. Makanya salah satu ciri hadis palsu ya. Salah satu ciri hadis palsu itu bertele-tele. Jadi kalau ada hadis bertele-tele panjang lebar, itu biasanya hadisnya hadis palsu. Karena kalau hadis yang sahih, perkataan Nabi itu jawami'ul kalim, ya, nggak banyak kata-kata yang mubazir, ya, nggak banyak kata-kata mubazir. Nah, salah satunya hadis ini yang ke-9 ini yang kita akan bacakan, ya hadisnya singkat tapi penjelasannya panjang, gitu ya, karena ini menyangkut banyak hukum. Ya. Mungkin kita coba baca hadis kali ya. Saya minta antum mungkin baca hadis itu. Siapa yang mau baca nih? Ya, antum ya. Fadhal. Siapa nama antum apa? Ilham. Satria Islami. Oh, Satria Islami Silam. Ilham. Oh. S-nya hilang mana? Baik. An Abi Hurairah Abdurrahman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Ini hadisnya singkat ya, riwayat dari Abu Hurairah. Jadi sahabat yang meriwayatkan ini namanya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah sebetulnya bukan nama asli tapi julukan. Nama aslinya tadi dibacakan siapa? Abdurrahman bin Sakhar ya. Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Nah, tapi kita kenalnya Abu Hurairah. Ya ceritanya kita semua tahu ya kenapa disebut Abu Hurairah. Hurairah itu kan dari kata hirrah artinya anak kucing. Ya, Abu Hurairah itu karena beliau sahabat yang sangat mencintai anak kucing. Kemana-mana beliau bawa anak kucing di tangannya ini, di lengannya. Di anak kucing taruh di sini jalan itu ya Abu Hurairah. Sampai-sampai Nabi kemudian mengatakan ya Abahir. Nah, jadi Nabi menjuluki Abu Hurairah karena Abu Hurairah ini adalah seorang yang pecinta kucing, ya, pecinta kucing. Mungkin kalau ada komunitasnya, nah beliau ketuanya mungkin ya, ketua komunitas pecinta kucing. Karena beliau sangat cinta kucing sehingga Nabi menjuluki beliau Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar.
Nah, Abu Hurairah ini salah satu keistimewaannya, beliau ini salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal kalau kita lihat usia beliau ketemu Nabi itu paling singkat atau lebih singkat ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Seperti Abu Bakar, Umar itu kan dari awal ketemu Nabi. Tapi Abu Hurairah ini baru masuk Islam, bahkan aslinya bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Beliau ini aslinya orang Yaman. Orang Yaman, baru kemudian hijrah ke Madinah dan masuk Islam itu di tahun ke-7 ketika perang Khaybar. Jadi Nabi lagi nggak ada di Madinah, Nabi lagi perang di Khaybar di luar Madinah. Abu Hurairah hijrah ke Madinah. Jadi ketika Abu Hurairah hijrah ke Madinah, Nabi masih di medan perang. Jadi di tahun ke-7 baru kemudian beliau masuk Islam. Tetapi berarti kan berapa tahun bareng sama Nabi? 3 tahun doang. 3 tahun doang, tapi beliau meriwayatkan 5.300-an hadis, 5.374 hadis. Ya, dalam kitab Al-Wafi disebutkan 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Banyak sekali. Ya, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Nah, ini jadi bahan orang yang tidak suka Islam menyerang dari sisi, oh lihat tuh, mana mungkin kok bisa Abu Hurairah padahal sahabat yang hidupnya dengan Nabi sangat singkat, cuma 3 tahun aja, tapi kok meriwayatkan banyak hadis, berarti ngarang nih Abu Hurairah. Banyak yang menyerang dari sisi itu. Padahal sebetulnya memang usianya singkat, artinya kehidupan bersama dengan Nabi itu singkat, 3 tahun. Tetapi kita lihat bagaimana intensitas atau frekuensi dia bertemu dengan Nabi itu lebih banyak daripada sahabat yang lain. Jadi Abu Hurairah itu adalah sahabat yang termasuk ahlu sufah. Tahu ahlu sufah ya? Ahlu sufah itu sahabat Nabi yang tinggalnya di Masjid Nabawi, yang gak punya rumah, yang miskin-miskin, yang gak punya rumah, tinggalnya di Masjid Nabawi, yang ada bagian dulu itu Masjid Nabawi itu gak ada atapnya ya. Nah, cuma di bagian belakang ada atap sedikit. Itu buat menaungi para ahlu sufah, sahabat yang gak punya rumah, yang dari Mekah hijrah ke Madinah gak punya apa-apa. Nah, tinggalnya di Masjid Nabawi, ahlu sufah namanya. Termasuk Abu Hurairah. Nah, karena tinggalnya di masjid, sehari-hari di masjid, makan tidur di masjid gitu ya, pasti kan ketemu tiap hari dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu kan rumahnya pinggir masjid, samping masjid 4 gitu ya, dan sholatnya senantiasa di masjid. Jadi interaksi dengan Nabi itu sangat-sangat intens, sangat-sangat sering dibanding sahabat-sahabat yang lain. Itu pertama. Yang kedua, setelah Nabi wafat, mungkin sahabat-sahabat Nabi yang lain juga banyak hafal hadis dari Nabi. Tetapi ya seperti Abu Bakar, Umar itu kan lebih sibuk dengan urusan kekhilafahan. Ya, yang lain misalnya Khalid bin Walid lebih sibuk dengan urusan perang. Beliau jadi panglima perang di mana-mana gitu ya. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain juga punya kesibukan. Atau misalnya punya spesifikasi masing-masing. Seperti Abdurrahman bin Ibnu Abbas, beliau itu lebih terkenal dengan Ibnu Abbas turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Beliau lebih paham terhadap Quran, lebih banyak menghafal Quran ya. Sedangkan Abu Hurairah memang fokusnya di dalam menghafal hadis, meriwayatkan hadis. Beliau nggak punya kesibukan lain selain mengajar hadis ya. Beda dengan Abu Bakar, tadi Umar yang memang sehari-hari dia sibuk dengan urusan pemerintahan, sibuk. Kemudian Umar itu kan pemimpin yang sangat perhatian sama rakyatnya kan, tiap hari beliau sidak ya kemana-mana. Ya kan, nggak ada waktu buat kemudian mengajarkan atau meriwayatkan hadis. Tapi Abu Hurairah memang fokus, beliau itu fokus selama 3 tahun itu penuh ya, setiap hari full ya. Kan kita juga kalau kuliah belum tentu yang kuliahnya lebih lama ilmunya lebih banyak kan, belum tentu ya. Ada yang kuliahnya semesternya sampai 2 digit gitu ya. Tapi belum tentu ilmunya lebih banyak daripada yang tepat waktu. Kenapa? Karena tepat waktu ini fokus setiap hari dia belajar gitu kan. Kalau yang 2 digit tadi ya fokusnya kuda-kuda ya, kuliah dagang gitu ya. Atau kura-kura, kuliah rapat gitu. Jadi nggak selesai ilmunya nggak dapat. Nah, Abu Hurairah ini walaupun singkat masanya, tetapi beliau ini bermulazamah, artinya fokus belajar pada Nabi. Sama dengan sahabat yang lain, namanya ada Wa'il bin Hujr. Kalau antum pernah dengar sahabat Nabi namanya Wa'il bin Hujr, beliau ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang cara sholat. Jadi kalau kita belajar fikih sholat, banyak hadis yang perawinya adalah Wa'il bin Hujr. Padahal tahu nggak, Wa'il bin Hujr itu tinggal di Madinah hanya 12 hari aja. Beliau itu orang Yaman.
tinggal di Madinah cuma 12 hari, khusus ingin kursus sholat sama Nabi. Jadi kursus sholat, pengen belajar sholat sama Nabi 12 hari. Makanya banyak hadis tentang riwayat tata cara sholat itu diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Karena beliau secara khusus ingin belajar sholat sama Nabi. Gitu. Jadi bukan berarti Wa'il bin Hujr mengarang cuma 12 hari kalau udah pintar sholat. Memang 12 hari dia fokus belajar sholat sama Nabi Muhammad SAW. Ya, sama Abu Hurairah, kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis ya karena beliau pertama dia bermulazamah, ketemu terus dengan Nabi, memang belajar langsung dengan Nabi, talaki dengan Nabi, dan ketika beliau, Nabi telah wafat, beliau fokus untuk meriwayatkan hadis. Maka banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau sampai berjumlah 374 ya, seperti disebutkan dalam Al-Wafi ini ya. Nah, hadis yang beliau sampaikan di kali ini ya tentang komitmen untuk menghindari larangan dan komitmen untuk melaksanakan perintah. Kemudian di paragraf keduanya fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim ya. Di paragraf pertama mana haitukum anhu, kata Nabi ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, ma nahaitukum anhu, kata Nabi, ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang ya kepada kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah, hindarilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka laksanakanlah, mastata'tum, sebisa kalian, semampu kalian. Nah, ini ada yang unik di sini. Kenapa? Karena ketika bunyinya larangan, ketika Nabi mengatakan kalau aku melarang sesuatu dari kalian, fajtanibu, jauhi. Tapi kalau perintah ada belakangnya tuh, fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka kerjakan mastata'tum, sebisa kalian. Jadi kalau larangan jauhi, nggak ada istilah sebisa kalian, pokoknya jauhi total. Tapi kalau perintah laksanakan mastata'tum, sebisa kalian, semampu kalian. Nah, ini nanti dari hadis ini nanti muncul kaidah fikih ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari mafsadat, kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Artinya gini, larangan itu lebih diutamakan, menghindari larangan lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Karena kalau larangan tidak ada kata semampu kalian, jauhi sama sekali, kata Nabi. Tapi kalau perintah, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan semampu kalian. Nah, bagaimana maksudnya? Apakah saya nggak mampu nih nggak sholat deh? Nah, apakah begitu? Nanti kita bahas ya, bahwa memang agama Islam ini adalah agama yang memudahkan. Makanya kan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, kecuali di atas kemampuannya kan. Nah, maka nanti dari kaidah tadi ya, bahwa menjauhi larangan itu bobot pahalanya ya, lebih besar ketimbang melaksanakan perintah. Kenapa? Karena larangan itu lebih berat. Menghindari maksiat itu lebih berat ketimbang melakukan amal soleh. Benar nggak? Ya, menghindari maksiat itu lebih berat daripada melaksanakan amal soleh. Buktinya ya, kalau bicara amal soleh, contohnya apa? Sedekah. Sedekah itu nggak cuma orang soleh yang sedekah ya. Mohon maaf, artis yang begitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Itu bangun masjidnya gede, ya, sedekahnya kenceng, ya bisa sedekah. Tapi maksiatnya jalan. STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe. Sholat terus maksiat jalan. Jadi namanya menghindari larangan itu berat. Makanya nanti dalam beberapa quote para ulama ya, beberapa ibarah atau quote para ulama dikatakan begini, bahwa ini bukan quote, ini hadis Nabi ya. Ini hadis Nabi. Ya quote juga, quote dari Nabi Muhammad SAW ya. Karena hadis itu kan perkataan, quote itu ya. Kata Nabi, ittaqul maharim takun a'badan nas. Ittaqul maharim takun a'badan nas. Jauhilah yang haram, maka kamu akan jadi
orang yang paling abid. Artinya paling ahli ibadah itu ya orang yang ketika dia menjauhi larangan. Bukan yang ahli ibadah itu orang yang tiap hari tahajud, yang Senin Kemisnya rajin, tapi maksiatnya terus jalan. Bukan berarti melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah itu nggak berarti, bukan ya. Artinya harus balance, ya harus balance. Jangan sampai kita sibuk atau fokus gitu ya, mencari pahala dengan amal soleh, tapi di sisi lain maksiatnya kita nggak perhatikan, kita abaikan. Padahal menghindari larangan itu bobotnya lebih besar ketimbang kita melaksanakan perintah. Karena lebih berat cobaannya. Makanya kata Nabi, ittaqul maharim takun abadan nas. Jauhilah yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Jadi pahala meninggalkan yang dilarang itu lebih besar daripada melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau ibadah yang sunnah gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang begitu kita sibuk dengan ibadah sunnah, sedekahnya rajin gitu ya. Kalau yang wajib jangan ditanya ya, kalau yang wajib ya wajib gitu ya. Ini kita yang sunnah kita rajin, tetapi di sisi lain ya mulut kita nggak bisa kita tahan ya. Jadi saat tahajudnya rajin, sama tetangga rajin juga gibahnya gitu ya. Senin Kamis puasa tapi juga di Instagram masih suka ngeliatin nyari akun yang gitu-gitu ya, yang seksi dan seterusnya gitu ya. Nah itu yang begitu tuh memang yang maksiat begitu kalau dihindari justru lebih berharga, lebih berbobot ketimbang kita melaksanakan ibadah sunnah tadi. Kalau yang wajib ya tetap wajib gitu ya, bukan berarti yang penting kita nggak dosa ya, urusan sholat gampang lah gitu ya, bukan begitu. Kalau yang wajib tetap wajib gitu ya, cuma kita bicara yang sunnah nih. Ibadah sunnah dibanding dengan menghindari larangan itu lebih berbobot menghindari larangan gitu, supaya balance lah gitu. Kita jangan mengejar yang amal solehnya tapi yang maksiatnya kita nggak tinggalkan. Artinya ini dari hadis ini ya, bahwa larangan, apa yang dilarang kita jauhi, apa yang diperintahkan kita laksanakan semampu kita. Kemudian paragraf kedua, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Nah, Nabi memberikan isyarat atau memberikan pelajaran kepada sahabatnya dengan menggunakan bercerita tentang kaum sebelum Nabi Muhammad, yaitu kaum Yahudi ya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang atau umat-umat sebelum kalian, yaitu orang Yahudi, yaitu kasratu masailihim, banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyak bertentangan atau menentang dengan nabi-nabi mereka. Jadi orang Yahudi itu kan terkenal dengan membangkangnya ya, tidaklah diutus nabi kepada orang Yahudi kecuali semua membangkang ya, dibangkangi ya, atau ditentang sama orang Yahudi. Nah, nanti kita bahas tentang bertanya itu memang nggak boleh ya. Banyak nanya itu memang nggak boleh. Nah, gimana hukum bertanya itu? Lagi ngaji begini apa kita nggak boleh nanya ya? Karena Nabi mengatakan yang menghancurkan orang Yahudi itu diantaranya adalah banyak bertanya. Nah, kita akan bicara nanti fikih bertanya itu seperti apa ya. Baik. Pertama kita bicara tentang manahaitukum, atau sababul wurudnya dulu ya, sababul wurudnya. Kenapa hadis ini konteksnya seperti apa ya? Apa yang melatar belakangi Nabi mengatakan hadis ini? Jadi dalam riwayat Imam Muslim diceritakan sababul wurud dari hadis ini adalah kisah khutbahnya Nabi. Jadi ketika Nabi khutbah di Haji Wada, beliau mengatakan ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajja fahajju. Wahai manusia, Allah telah memfardukan kepada kalian haji, maka hajilah kalian. Nah, di situ Nabi berhenti, tiba-tiba dipotong sama sahabat. Ada sahabat yang bermotong, aqulu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajibnya ya, wahai Rasulullah gitu ya. Fasakata, Nabi diam. Hatta qala hasalasan, sampai sahabat itu ya nanyanya 3 kali. Aqulu amin ya Rasulullah, aqulu amin ya Rasulullah, tiap tahunkah ya Rasulullah gitu ya. Kemudian baru Nabi merespon, lau qultu na'am la wajabat, andaikan aku mengatakan iya, kamu kan tadi bilang nanya ya, apakah haji itu wajibnya tiap tahun? Nabi bilang, kalau aku bilang iya, la wajabat, pasti haji itu jadi wajib. Makanya jangan nanya, diam aja ya. Nah, ini sababul wurudnya.
Jadi ternyata gara-gara ada sahabat Nabi yang banyak nanya gitu. Maka kemudian beliau mengatakan sesungguhnya sesuatu yang banyak yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah banyak bertanya. Nabi menegur sahabat yang Nabi ketika khutbah tiba-tiba nanya gitu. Kita bayangin ya, ini khotib lagi di mimbar, lagi khutbah Jumat ya. Dia lagi khutbah, tiba-tiba ada sahabat nanya. Jadi khutbah kayak kajian gitu, ada tanya jawabnya. Nah, ini Nabi lagi khutbah dipotong, ditegur sama Nabi marah gitu ya. Nah, Nabi lagi bilang, Allah itu mewajibkan haji kepada kalian. Tiba-tiba ada sahabat yang motong, ya Rasulullah, hajinya tiap tahun apa cukup sekali aja? Nah, bukan gitu ya. Aku lu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib haji? Gitu ya. Nah, 3 kali dia nanya, baru Nabi merespon. Andaikan aku bilang iya, itu haji pasti wajib tiap tahun. Wala masata'tum dan kalian tidak akan mampu, kata Nabi. Jadi, maka Nabi menegur, makanya jangan banyak nanya, diam aja udah gitu ya. Zaruni ma taraktukum, tinggalkan apa yang aku tinggalkan. Fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena umat sebelum kalian itu hancur gara-gara banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, kalau aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, fa'tu minhu masata'tum, maka laksanakan sebisanya, semampunya. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u, tapi kalau aku melarang sesuatu maka tinggalkan. Nah, enggak ada tinggalkan sebisanya, enggak ya, tinggalkan aja udah. Jadi kalau larangan ya jangan setengah-setengah, tinggalkan semuanya. Tapi kalau kewajiban, nah kewajiban itu kan ada sesuatu yang dilaksanakan, ada sesuatu yang dikerjakan. Maka kadang-kadang kita dalam kondisi tidak ideal untuk mengerjakan perintah. Maka kata Nabi, ya kerjakan sebisa kalian. Nah, nanti ada kaidah fikih, beberapa kaidah fikih dari hadis ini. Pertama tadi ya, bahwa apa tadi kaidah fikihnya itu ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari mafsadat, kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat ya, gitu, mengambil maslahat. Gitu. Nah, kemudian kaidah fikih yang kedua itu nanti diambil dari hadis ini ya. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang mudah tidak kemudian gugur karena yang sulit. Yang mudah tidak gugur karena yang sulit. Kita nggak bisa nih melaksanakan ibadah, tapi nggak bisanya itu bukan full nggak bisa, ada bagian yang nggak bisa. Maka laksanakan yang bisa, jangan ditinggalkan semuanya karena satu yang nggak bisa ini. Itu contoh misalnya, kita misalnya punya luka ya, kita mau wudhu, tapi anggota wudhu kita misalnya tangan kita itu, ini ada 2 kali yang masuk ya, waalaikumsalam. Ada luka di tangan kita, kemudian kita pengen wudhu. Kata dokter ini jangan kena air lukanya, karena kalau kena air sembuhnya lama. Gitu. Berarti gimana caranya kita wudhunya? Apa kita udah nggak usah wudhu aja deh? Orang ini ada lukanya, gitu. Berarti boleh tayamum gitu langsung? Enggak. Yang kita lakukan apa? Kita cuci anggota wudhu yang bisa kita cuci. Muka kan nggak ada lukanya. Kita cuci muka pakai air, tangan kanan kan nggak ada lukanya. Nah, cuci pakai air, kemudian rambut seperti biasa yang lain gitu, sama kaki. Baru kemudian yang ini apa? Yang luka ini kalau pakai perban itu diusap di atas perbannya. Ya, nggak usah dicuci diguyur pakai air, nggak, kan kata dokter nggak boleh gitu ya. Nah, cukup diusap di atas perbannya. Kemudian nanti kalau dalam mazhab Syafi'i ditayamumi lagi. Habis wudhu itu tayamum untuk pengganti anggota wudhu yang tidak terbasuh dengan air. Jadi 2 kali itu ya. Jadi jangan kemudian gara-gara cuma luka di sebagian anggota wudhu kemudian kita langsung tayamum. Jangan, karena yang lain masih bisa dibasuh. Gitu. Nah, jadi ini maknanya fa'tu minhu mastata'tum, melaksanakan semampu kalian. Yang bisa laksanakan. Yang nggak bisa nggak apa-apa, tapi yang bisa laksanakan gitu. Jangan karena ada sebagian yang nggak bisa, kemudian kita nggak melakukan semuanya. Itu yang diambil dari hadis ini ya. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang mudah tidak gugur karena ada yang sulit gitu ya. Nanti kita akan bahas kaidah fikih itu ya. Nah, kita mulai dari mana haitukum anhu. Apa yang aku larang fajtanibuh maka jauhilah. Nah, larangan itu sebetulnya ada 2 konsekuensi. Tidak semua larangan itu hukumnya haram. Ya, tidak semua larangan hukumnya haram. Ada larangan yang sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya apa satu lagi?
makruh. Bedanya yang haram dengan makruh apa? Kalau haram konsekuensinya dilaksanakan berdosa, kemudian ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh dilaksanakan dosa apa enggak? Makruh dilaksanakan enggak dosa, tapi ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Jadi tidak semua larangan itu kemudian jadi haram, enggak. Ada larangan yang makruh. Nah, tetapi makruh itu ya lebih baik ditinggalkan walaupun dilaksanakan enggak dosa. Contoh misalnya larangan yang sifatnya haram banyak ya. Ketika Allah mengharamkan zina, la taqrabuz zina, itu jelas larangannya maknanya haram gitu ya. Kemudian apalagi larangan untuk mencuri, as-sariqu was-sariqatu, jelas itu larangannya larangan haram. Tetapi ada juga larangan yang ternyata nggak haram gitu. Ada larangan yang sifatnya hanya makruh saja. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Larangan Nabi tapi nggak haram. Nabi larang tapi nggak haram, makruh aja. Contohnya larangan mencukur jenggot. Walaupun khilafiyah ya, ada yang mengatakan haram, ada. Tapi kebanyakan mengatakan makruh aja. Gitu ya. Kenapa kok makruh? Karena larangan mencukur jenggot itu bukan ibadah, tapi ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Untuk berbeda dengan orang Yahudi. Karena waktu itu orang Yahudi nggak pakai jenggot. Gitu. Kumisnya tebal, nggak pakai jenggot. Dulu ya. Nah sekarang orang Yahudi banyak yang pakai jenggot gitu ya. Yang masuk melarang mencukur jenggot itu mencukur sampai habis apa mencukur sebagian aja? Apa mencukur sedikit pun? Bukan larangan, sebetulnya perintah itu. A'ful liha. Jadi perintahnya itu biarkan jenggot. Jadi jangan dicukur, biarkan jenggot. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan mencukur sebagian. Jadi qabdah, biqadri qabdah. Jadi kalau mau cukur jangan cukur semuanya katanya. Cukurnya maksimal segini. Segini ya. Jadi kalau jenggotnya panjang, cukurnya jangan semuanya segini. Tapi ada yang mengatakan enggak, mencukur semuanya juga boleh. Karena larangannya bukan larangan tahrim, bukan larangan haram, tapi larangan yang sifatnya paling tidak makruh. Atau paling tidak ini yang tadi kaitannya dengan menyelisihi orang Yahudi. Yang mana sekarang keadaan sudah beda. Ya, apalagi buat orang Indonesia yang memang gennya itu susah buat tumbuh brewok ya. Nah, kayak saya usaha numbuhin jenggot nggak bisa nih, segini-gini aja gitu. Nah, pakai obat ya. Sebetulnya pakai obat malah nggak sunnah, karena hadisnya kan a'ful ya, biarkan jenggot. Biarkan itu kan berarti ya jangan diapa-apain, udah biarin setumbuhnya gitu. Kalau kasih obat berarti bukan dibiarkan, namanya itu ditumbuhkan gitu ya. Jadi biar natural gitu kata Nabi itu. Nah tapi kan kita orang Indonesia ya kadang kalau maksain numbuhin jenggot malah kelihatannya kok jelek gitu ya. Cuma jenggot Pancasila ya 5 doang gitu ya. Kalau orang Arab kan cakep ya, jenggotnya tebel gitu. Tebel istilahnya itu maskulin gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia jenggotnya 5 doang ya. Jadi kelihatannya malah nggak rapih gitu ya, nggak rapih. Maka sebetulnya itu bukan larangan ya, bukan larangan yang sifatnya bukan haram ya, bukan haram, nggak masalah. Atau apalagi larangan tapi nggak haram. Nabi jelas melarang, bahkan larangannya itu kalau dalam bahasa Arab pakai nun taukid, pakai penegasan larangannya itu. Contohnya misalnya dia mengatakan la yashrobanna ahadukum qaiman. Jangan sekali-kali la yashrobanna, itu ada nun taukid. Nun taukid itu dalam bahasa Arab artinya penekanan. Jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Itu larangan loh, tegas itu larangannya. Tapi para ulama mengatakan ternyata itu bukan haram. Larangannya nahyul karohah, larangan yang sifatnya makruh. Loh kok bisa makruh padahal larangan? Ya karena ada hadis lain yang meriwayatkan Nabi sendiri pernah sengaja minum sambil berdiri. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib itu minum sambil berdiri di hadapan orang lain untuk memperlihatkan, justru sengaja ya. Sampai ada sahabat yang protes, Ali, kan Nabi pernah mengatakan jangan minum sambil berdiri, kok engkau malah minum sambil berdiri? Kata Ali, wallahi aku pernah melihat Nabi minum sambil berdiri, minum air zam-zam sambil berdiri. Maka ini sebetulnya mimbabil adab, bab sopan santun sebetulnya. Kalau depan orang, sopan santunnya itu ya kita minum sambil duduk gitu ya, jangan minum sambil berdiri, karena terkait dengan adab sopan santun gitu. Artinya bukan sebuah keharaman. Atau banyak ya larangan yang sifatnya itu makruh. Contoh misalnya Nabi melarang misalnya makan pakai tangan kiri. Nah itu juga larangannya makruh, bukan haram ya.
Kemudian nah, tetapi walaupun apa yang dilarang itu kemudian tidak boleh dilakukan, baik karena itu haram atau makruh, ya, tetapi ada kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Dalam beberapa keadaan darurat, kita boleh melaksanakan yang dilarang. Ya, kita boleh melaksanakan yang dilarang. Ya, misalnya, ya seperti yang kita baca dalam ayat Al-Quran ya, famanitturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa memakan bangkai darah babi itu ya, dalam keadaan tidak sengaja, tidak menyengaja dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Artinya dalam keadaan darurat kita boleh melakukan yang haram. Jadi ada kaidah mengatakan gimana? Itu kalau dalilnya yang ada itu kan larangan minum berdiri. Ya. Tapi sampai hari ini sih, anda belum pernah dengar yang soal makan gitu, apa ada kita menyikapi hadis tersebut berlaku untuk makan juga atau enggak gitu. Karena kadang ada yang makan berdiri, kalau dikasih tahu kan yang dilarang kan minum berdiri gitu. Makan berdiri nggak ada larangannya gitu. Nah, itu berlaku juga nggak? Ya, itu namanya kias aulawi. Ya, itu dalam usul fikih namanya kias aulawi. Kias aulawi itu gini, minum aja nggak boleh, apalagi makan gitu. Memang sih nggak disebut di dalam hadis makan, tapi kan itu sudah mafhum ya, sudah logis gitu. Ketika minum dilarang, apalagi makan gitu, lebih nggak sopan lagi istilahnya gitu. Nah, jadi di situ. Jadi kayak apa ya? Ada dalam hadis disebutkan sebagian, tapi maksudnya semuanya. Nah, apa contohnya ya? La taqrabuz zina misalnya ya. Jangan mendekati zina. Kan yang dilarang mendekatinya aja ya. Kalau kita melakukan langsung berarti boleh gitu ya. Nah, itu kias aulawi namanya. Mendekati aja nggak boleh apalagi melakukannya. Nah, walaupun ini larangan minum berdiri itu kan tadi makruh ya, karena Nabi pernah minum sambil berdiri. Atau misalnya kencing sambil berdiri, la yabulanna ahadukum qa'iman, jangan kalian kencing sambil berdiri. Padahal Nabi dalam satu riwayat pernah pipis juga sambil berdiri, dalam riwayat yang lain. Ini menandakan bahwa Nabi kan nggak mungkin melaksanakan yang haram, berarti ini bukan haram, ini hanya makruh saja. Oke, bahkan ini kalau saya cerita, saya pernah ikut beberapa kali itu hari dirgahayunya negara ini Uni Emirat Arab ya, di Kedubesnya di Kuningan situ kan ada acaranya. Kebetulan teman saya itu kerja di Kedubes situ. Ada acara kemerdekaannya gitu ya, makan-makan. Jadi yang datang itu orang Arab pada jenggotan, pada pakai gamis semua. Itu standing party semuanya. Makannya berdiri semua, nggak disediakan meja, nggak disediakan kursi gitu ya. Semua makan berdiri gitu. Ada banyak ulama masuk ke situ kan. Dosen-dosen Libya juga pada ikut sana diundang ya. Jadi ya berarti makruh semua itu ya. Tapi memang larangannya bukan larangan haram. Itu larangan yang itu kan tergantung adat dan tradisi ya. Kalau memang tradisinya bahwa kalau minum berdiri itu nggak sopan, maka nggak boleh. Kalau tradisinya memang di Indonesia itu misalnya di kita misalnya makan sambil berdiri itu nggak sopan, maka nggak boleh. Tapi kalau tradisi Barat, memang tradisinya makan sambil berdiri, standing party istilahnya kan. Nah, jadi itu beda memang. Jadi itu larangan yang sifatnya makruh. Nah, dalam beberapa kondisi tadi bahwa kita boleh melaksanakan yang haram ketika dalam kondisi darurat. Famanitturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Ada kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat bisa menghalalkan yang dilarang. Ya contoh makan babi ketika lapar dan nggak ada makanan lain, atau misalnya membuka aurat ketika berobat, ketika memang nggak ada dokter yang sesama jenis ya, misalnya adanya di kampung itu dokter yang laki-laki aja, misalnya perempuan ingin berobat. Nah maka dalam keadaan seperti ini boleh dia membuka aurat sebatas untuk keperluan berobat saja. Artinya jangan semuanya dibuka juga gitu ya, tapi hanya titik di mana memang perlu dibuka ya, karena darurat. Kemudian contohnya yang lain misalnya disebutkan dalam kitab ini, kan orang mencuri itu kan wajib potong tangan. Tapi kalau mencurinya karena lapar, mencurinya karena memang dia sedang ya terpaksa karena lapar, maka tidak dipotong tangan gitu ya, karena darurat ya. Terus apalagi misalnya ya banyak ya, dalam keadaan darurat kita boleh melaksanakan yang haram. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kita boleh melaksanakan yang haram dalam darurat. Contohnya apa? Contohnya ini Ustaz. Apa? Kalau yang perempuan kerja naik Gojek, Ah. murid. Ya itu darurat apa enggak?
Ya, ya itu masuk juga sebetulnya karena itu menjadi salah satu apa ya, ya kebutuhan yang nggak bisa dihindari ya. Suaminya kan kerja juga, nggak bisa nganter kemana-mana gitu. Nah, istrinya mau terus naik motor nggak bisa gitu ya, sen kiri malah belok ke kanan kan lebih membahayakan gitu kan ibu-ibu. Jadi naik Gojek boleh selama memang terhindar dari fitnah. Artinya jangan dimanfaatkan mentang-mentang ini drivernya ganteng kemudian deket-deketan gitu ya, dipepet. Nah itu baru itu fitnah, itu nggak boleh. Tapi kalau selama aman dari fitnah gitu ya, nah, itu. Karena kan itu terbuka ya. Kan yang dilarang itu adalah khalwat. Khalwat itu apa? Khalwat itu berduaan dalam ruangan yang tertutup. Berduaan bukan muhrim, bukan mahram ya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi ini Gojek itu kan tempat umum, artinya terbuka dan bukan tempat yang sifatnya privat. Nah maka nggak ada masalah selama ada kebutuhan. Tuh. Atau apalagi misalnya larangan tapi jadi halal karena darurat. Obat dari binatang yang haram. Nah, Atau pas lagi tersesat di hutan cuma ada punya babi. ya kalau itu jelas ya. Kalau berobat misalnya gini, ular ya kan, darah ular suka dijadikan obat ya. Itu katanya bisa menyembuhkan penyakit apa nggak tahu gitu ya. Itu boleh nggak? Itu syaratnya boleh ketika tidak ada pilihan obat yang halal. Kalau masih ada yang halal maka haram. Yang kedua, terbukti secara medis bahwa itu menyembuhkan gitu ya. Jangan cuma mitos doang. Sebagai masyarakat itu cuma mitos doang, katanya menyembuhkan, padahal ya cuma mitos aja. Kayak orang tipes katanya diminumin apa? Air cacing ya katanya. Itu terbukti nggak secara medis? Ada nggak orang medis di sini? Ada orang kedokteran. Terbukti nggak secara medis? Kadang-kadang cuma mitos doang gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi terbukti menyembuhkan secara medis. Yang kedua, tidak ada obat lain yang halal, itu baru boleh. Kan ada terapi urin ya, terapi urin juga dalam dunia medis ada tuh ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang halal nggak boleh sebetulnya. Kecuali kalau memang nggak ada yang halal. Seperti Nabi itu pernah memerintahkan ada orang di luar Madinah datang ke Madinah, kemudian sampai di Madinah sakit perut. Ya. Sama Nabi disuruh apa? Sama Nabi disuruh minum air kencing onta. Air kencing onta sama air susunya diminum. Padahal air kencing onta itu kan najis ya. Nah tapi karena darurat, gak ada obat yang lain waktu itu, disuruh minum kencing onta, ternyata sembuh. Maka sebagian madhab, misalnya madhab Hambali itu mengatakan kalau air kencing atau kotoran hewan yang halal dimakan, maka itu tidak najis. Kotoran ayam gak najis madhab Hambali, hadisnya tadi gitu ya. Tapi kalau madhab yang lain selain Hambali mengatakan semua kotoran, semua air kencing, mau yang hewannya halal dimakan atau haram dimakan tetap najis. Yang tadi itu sifatnya darurat saja, kasuistik saja yang Nabi menghalalkan, menyuruh orang itu kemudian minum air kencing onta, itu darurat sifatnya gitu. Dalam keadaan tidak darurat, normal ya nggak boleh, tetap itu najis. Gitu. Nah itu yang dipahami. Nah jadi banyak ya, jadi dalam beberapa kondisi larangan bisa jadi berubah halal ketika memang kondisinya darurat. Cuma begini, ada level-levelnya sebetulnya ya. Ada istilahnya darurat, ada hajat. Kalau saya bisa tulis di sini ya. Ada darurat, ada hajat. Bedanya apa? Darurat itu kondisi yang membahayakan. Membahayakan itu bisa membahayakan nyawa, membahayakan badan, membahayakan harta. Misalnya bisa terancam mati, atau terancam terluka, atau terancam hartanya hilang. Nah itu membahayakan. Yang kedua ada hajat. Hajat itu kondisi di mana menyulitkan. Ya. Ada darurat, ada hajat. Darurat itu kondisi yang membahayakan jiwa kita, badan kita atau harta kita. Yang kedua hajat, tidak membahayakan sih, tapi menyulitkan. Kalau kita nggak menghindari itu, maka akan menyulitkan hidup kita. Walaupun tidak sampai membahayakan. Nah, ini level yang berbeda. Darurat ini bisa membolehkan yang haram
li dzatihi. Ya. Darurat bisa bisa menghalalkan yang haram li dzatihi. Apa yang haram li dzatihi contohnya? Haram li dzatihi itu haram karena bendanya haram. Contoh babi ya tadi ya. Khomer. Nah, makan babi hanya boleh dalam keadaan darurat, membahayakan. Kalau nggak makan babi bisa terancam nyawanya. Itu baru boleh dia memakan babi. Tapi kalau kondisi yang menyulitkan, kalau dia nggak makan babi, susah. Kenapa? Karena cari restorannya jauh. Misalnya dia tinggal di negara Eropa, ya, yang restorannya kebanyakan babi semua. Nah, bisa sih dia nyari nasi goreng, cuma jauh, harus lintas provinsi misalnya gitu ya, atau lintas ya jauh lah naik kendaraannya. Itu nggak membahayakan, cuma menyulitkan. Nah ini nggak bisa jadi alasan untuk menghalalkan yang haram berarti. Nah ini hanya boleh menghalalkan yang haram di ghairihi saja. Jadi haramnya bukan karena fisik, bukan karena zatnya, tapi haram karena di luar zatnya. Contoh apa? Larangan melihat wanita yang bukan mahram. Kan dilarang ya kita melihat wanita yang bukan mahram. Tetapi larangan itu bukan haram li dzatihi, bukan karena melihatnya yang haram, tapi karena apa? Khawatir menimbulkan dampak lain dari mata turun ke hati. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi haramnya haram li ghairihi. Haramnya bukan karena melihatnya, tapi haram karena takut zinanya. Nah, ketika ada kebutuhan, nah hajat itu artinya kebutuhan. Karena kalau kita harus merem saja ke jalan, ya kan banyak tuh perempuan di mall ada, di pasar ada, di jalan ada. Kalau kita harus merem gitu kan sandung gitu ya. Jadi menyulitkan. Maka yang begini boleh menghalalkan haram li ghairihi. Misalnya karena kebutuhan kita bermuamalah, kita ke pasar jual beli, ketemu ibu-ibu, ya masa harus tutup mata kan bisa. Atau misalnya mengajar, atau misalnya apalagi khitbah. Nah bahkan khitbah itu malah kita boleh membuka, bahkan sebagai ulama itu mengatakan ketika khitbah sebagai ulama ya itu mengatakan boleh kita melihat boleh melihat bagian tubuh yang biasa ditampakkan kepada mahramnya. Contohnya rambut, leher, betis. Itu ketika khitbah sebagai ulama mengatakan boleh. Jadi kalau antum khitbah misalnya, saya minta dibuka kerudungnya dong. Itu dalam sebagai ulama boleh, tapi jumhur mengatakan cuma apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan ada yang lebih ekstrim, mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu semua bagian tubuh perempuan itu ketika nadhar boleh dilihat ketika khitbah, karena supaya nggak beli kucing dalam karung. Jangan sampai ketika nikah ternyata ada cacatnya, ada panunya, ada kurapnya gitu ya. Sehingga baru sehari nikah kemudian cerai. Tapi itu pendapat yang nyeleneh, pendapat yang jumhur mengatakan cuma wajah kedua telapak tangan. Jadi apalagi contohnya haram li ghairihi. Haram karena alasan lain. Bukan karena itunya yang haram, tapi karena ada dampak kepada yang lain. Contoh misalnya larangan jual beli yang sifatnya gharar. Ya. Kita nggak boleh misalnya jual beli kalau harganya nggak jelas. Ya. Kenapa? Bukan karena ketidakjelasan harganya yang nggak boleh itu. Karena takutnya kalau harganya nggak jelas nanti ada orang yang merasa dirugikan. Udah beli ternyata harganya mahal, gitu ya. Nah ini nggak boleh. Ketika kemudian ada kebutuhan dan tidak menimbulkan perselisihan, boleh. Contohnya apa? Kita naik taksi konvensional itu kan kita nggak tahu harganya kecuali kalau sudah sampai kan. Beda dengan taksi online. Kalau taksi online kan jelas ada harganya. Kalau taksi yang profesional itu kan nggak ada harganya. Nah ini boleh karena kalau enggak ya menyulitkan. Enggak. Tapi kalau yang haram li dzatihi nggak boleh karena alasan hajat kemudian kita halalkan. Contoh misalnya minum khamar, minum wine di negara yang dingin, musim dingin, jadi Eropa misalnya. Karena ada hajat untuk apa? Untuk menghangatkan badan, kan begitu ya alasannya. Ya nggak boleh, kenapa? Karena itu bukan kondisi darurat. Yang haram li dzatihi hanya boleh dalam kondisi darurat, membahayakan. Kalau tidak membahayakan ya nggak boleh. Selama masih ada water heater ya, masih ada penghangat ruangan ya nggak boleh. Ada yang ditanyakan pas ini? Kalau yang kemarin sempat heboh tuh yang sudah dulu ya, yang pengobatan yang ibu sampai ke DPR. Gajah, oh ganja.
Ya kalau memang terbukti secara medis itu menyembuhkan, kemudian tidak ada opsi obat lain yang halal, baru boleh darurat. Tapi kalau masih ada obat yang menyembuhkan yang halal, itu masih berarti belum darurat. Jadi tergantung dia masuk darurat apa enggak. Jadi darurat itu adalah ini secara medis memang terbukti menyembuhkan. Ya. Yang kedua, tidak ada opsi obat lain yang halal yang efeknya sama menyembuhkannya, baru boleh. Jadi case-nya tuh si ibu ini katanya sudah mencoba segala macam medis, Ya. obat lain, tapi tidak kunjung sembuh. Puterannya yang lain. Sebetulnya begini ya, kalau kita lihat, bukan hanya ganja sebetulnya. Kita kan kalau operasi diapain? Bius. Dibius. Bius itu apa? Itu narkoba yang dosisnya tepat, kan gitu ya. Kan narkoba itu apa? Penyalahgunaan obat-obatan kan. Obat-obatan yang dipakai di dunia medis disalahgunakan buat nge-fly kan gitu. Sebenarnya di dunia medis itu dipakai juga sebetulnya, kita nggak sadar aja gitu ya. Dibius, anestesi itu kan sebetulnya bisa buat nge-fly juga itu ya, kalau dosisnya kurang tepat. Nah jadi sebetulnya ya selama ini juga kita melakukan itu selama ini ya, bukan hanya ganja sebetulnya. Tapi karena kondisinya medis itu nggak ada masalah, darurat selama dengan ditangani dengan dokter yang memang tahu dosisnya tidak sampai membahayakan. Baik. Saya nggak tahu kalau ganja itu dipakai buat dimasak gitu ya, katanya bisa kan jadi bumbu makanan ya. Itu bikin mabok apa enggak? Nah, kalau ini Ustaz, kalau di kampung saya dulu tuh, waktu saya kecil seingat saya tuh ada memang petani ganja. Tapi mereka tidak tahu, maksudnya tidak tahu efek yang tadi penyalahgunaan dan lain-lain. Pokoknya tahunya tuh ada yang beli dengan harga yang bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya. Tapi memang di situ tidak ada ketidaktahuan akan ilmu bahwa ganja itu bisa disalahgunakan menjadi narkotika dan lain-lain. Nah itu gimana ya Ustaz hukumnya? Ya. Uangnya dihasilkan. Ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau namanya juga nggak tahu kan. Kan gini, nggak cuma ganja. Bahan baku wine itu apa? Anggur. Anggur itu halal atau haram? Halal kan. Yang haram itu ketika difermentasi. Ketika difermentasi kemudian menimbulkan efek memabukkan, itu yang haram. Tapi kalau kita jualan anggur nih, kita tahu ini orang yang beli anggur memang dipakai buat bahan baku minuman keras, itu nggak boleh karena tahu dia. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa gitu ya. Nama juga nggak tahu. Rufi al qalam, diangkat qalam. Berarti harus kalau misalnya sudah tahu ilmunya harus tahu juga dong Ustaz siapa yang membeli untuk apa gitu. Pertama itu, yang kedua kita juga harus taat aturan ya. Ganja itu kan di kita masih ilegal ya. Ya nggak boleh juga gitu kan. Nggak boleh nekat. Kecuali tembakau. Tembakau itu di kita masih ilegal kan. Nah kalau tembakau buat orang yang mengharamkan rokok, ya haram berarti. Dia bertani tembakau itu kalau buat yang mengharamkan rokok haram. Baik. Nah kemudian itu larangan ya. Bahwa larangan itu sifatnya ada dua, ada haram, ada makruh. Nah, yang kedua perintah. Apa yang aku perintahkan kata Nabi apa? Laksanakan semampu kalian. Nah, perintah juga ada dua konsekuensinya. Ada amrul ijab, ada amrun nadbi. Ada perintah yang sifatnya wajib, tapi ada juga perintah yang sifatnya hanya anjuran atau sunnah. Ya. Jadi tidak semua perintah itu otomatis wajib. Ya. Contoh yang wajib banyak ketika Allah misalnya mewajibkan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat dan bayarkan zakat, itu jelas perintahnya wajib ya. Kemudian perintah haji, man istata'a ilaihi sabila kan, siapa yang mampu maka wajib haji, itu juga perintahnya jelas wajib. Nah, tapi banyak juga perintah yang sifatnya sunnah. Contohnya apa? Ya, ketika misalnya Nabi menyuruh untuk melaksanakan ibadah sunnah, salat sunnah rawatib ya. Kemudian perintah untuk azan. Nah, perintah untuk azan itu walaupun perintah tapi hukumnya sunnah. Kemudian perintah sedekah dan seterusnya ya. Perintah mencatat hutang. Dalam Quran ayat terpanjang itu ayat apa? Al-Baqarah ayat 282. 282 itu ayat terpanjang satu halaman. Isinya adalah perintah. Perintah apa? Perintah mencatat hutang.
ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, catatlah hutang itu kata Allah ya. Tapi walaupun redaksinya perintah, catatlah, tapi ternyata para ulama memahami bukan wajib. Itu hukumnya sunnah. Ya, jadi tidak wajib dalam transaksi hutang piutang dicatat, tapi baiknya dicatat. Karena kan untuk menghindari apa yang tidak diinginkan kemudian hari gitu ya. Tapi tidak wajib, andaikan tidak mencatat tidak berdosa, karena ini perintahnya sifatnya perintah yang sunnah ya. Kemudian perintah makan dengan tangan kanan ya, atau misalnya perintah ya semua ibadah yang sunnah itu berarti walaupun perintah tapi tidak kemudian sunnah. Kenapa kok bisa sunnah? Ya karena ada cirinya nanti. Kalau yang wajib itu biasanya pertama Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah melanggar. Kemudian misalnya ada ancaman siksa di neraka, atau misalnya ada Nabi itu merendahkan atau menghinakan amal ini. Nah, berarti itu sifatnya wajib gitu ya, kalau tidak dilaksanakan. Oke, kemudian, nah dari penggalan hadis tadi, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan sebisanya. Itu ada kaidah fikih lagi. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Jadi kondisi sulit bisa membuat mudah. Ya. Oke, contohnya apa? Dalam fikih ya. Kalau misalnya kita sholat ya, kemudian di perjalanan itu ada keringanan namanya apa? Jama' atau qashar. Atau misalnya kalau kita nggak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Nah itu berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kita sulit nggak bisa berdiri nih, karena misalnya punya asam urat atau punya penyakit lah gitu ya, sambil nggak bisa berdiri. Karena kesulitan, maka syariat memberikan kemudahan. Boleh sambil duduk. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya apa lagi? Ya, sesuatu yang sifatnya keringanan dalam syariat karena kondisi sulit. Ya, misalnya wudu, nggak dapat air maka boleh tayamum. Ya. Kemudian misalnya apa lagi? Kalau misalnya macet boleh nggak dijamak? Alasannya macet. Padahal rumahnya di Bekasi misalnya, kerjanya di Jakarta, rumahnya di Bekasi, nggak sampai 80 kilo, ya cuma 20 kilo doang, tapi macet nih. Ustaz, boleh nggak dijamak antara maghrib dengan isya, karena pulangnya kan mepet maghrib ya. Nah, tapi di jalan nggak dapat ternyata karena macet, boleh nggak dijamak? Nah, walaupun ada kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan, tetapi tetap ada kaidahnya ya. Tidak kemudian sulit nih berarti boleh deh gitu ya. Misalnya kayak nikah gitu ya, lagi nikah jama aja deh karena make upnya mahal gitu ya. Kalau misalnya dibongkar pasang 2 kali bayarnya kan make up artisnya gitu ya. Jadi mending jama aja deh sholatnya gitu. Nah ini nggak bisa, kenapa? Karena kemudahan itu juga ada kadarnya, ada aturannya ya. Seperti misalnya jama qashar, itu syaratnya harus perjalanan yang mencapai jarak yang minimal ya 80 kilo atau 89 kilo dalam riwayat yang lain. Kemudian ada tempat yang dituju. Jadi kalau 80 kilo tapi muter-muter doang itu juga nggak boleh jamak ya. Misalnya pembalap Valentino Rossi gitu ya, dia muter-muter lap 12 kali gitu kan. Udah capek, udah nyampe 100 kilo kalau di total. Tapi kan nggak dari titik A ke titik B, dia muter-muter doang. Nah, itu juga nggak bisa jamak ya. Ada gitu PP Ustaz, itu gimana Ustaz? Kenapa? Misalkan 80 kilo nih misalnya. Jadi orang itu itu perjalanan berangkat mau pulang. Nggak bisa, satu perjalanan bukan PP, bukan satu jalan, satu kali jalan. Jadi kalau dari sini ke Ta'awun itu belum cukup sebetulnya, karena ke Ta'awun tuh cuma baru berapa kilo? 70 sekian kilo, belum 80 kilo. Kalau ke Ta'awun belum boleh jamak sebetulnya. Kalau mau jamak, biar boleh jamak ke puncak, gimana caranya? Antum jalan lagi ke Cianjur sono. Antum tambahin jaraknya ke Cianjur, baru nanti pulang lagi gitu ya ke puncak. Baru boleh jamak. Kalau mau gitu ya. Kalau mau. Jadi boleh. Tapi kalau misalnya baru tahun itu sebenarnya secara jarak belum memenuhi, karena
jaraknya baru 70 sekian kilo, belum 80 kilo gitu, jaraknya. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh tidak sampai 80 ya. Ibnu Taimiyah itu boleh. Ibnu Taimiyah itu yang penting dia safar, nggak ada jaraknya. Mau dari sini ke mall itu boleh, jamak ya. Itu ya pendapat yang tidak berbeda dengan jumhur ya. Kalau jumhur ya tetap ada jaraknya karena ada hadisnya. Hadisnya itu kan min Makkah ila Usafan. Kata Nabi boleh kalian qashar dari Mekah sampai Usafan, jaraknya minimal. Nah, diukur oleh ulama itu jarak antara Mekah ke kota Usafan itu sekitar 80-an kilometer. Nah, baru kita boleh. Nah, ini bisa soal safar dan jamak qashar itu kan misalnya kita menempuh jaraknya udah cukup nih 90 kilo lebih misalnya. Ya. Tapi di sepanjang perjalanan itu banyak masjid gitu kan. Itu lebih afdal mana kita ambil yang jamak atau kita ambil yang seperti normal aja gitu. Nah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan lebih baik ambil rukhsah, lebih baik ambil keringanan karena ada hadisnya rukhsah itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah Allah, jangan sombong ya. Allah sudah ngasih sedekah kita nggak mau terima gitu ya. Allah sudah kasih keringanan kita nggak terima. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan enggak, tetap lebih afdal 4 rakaat, nggak diqashar, nggak dijama. Itu sahabat Nabi juga beda pendapat. Sayyidina Utsman dengan Ibnu Mas'ud itu beda. Sayyidina Utsman itu lebih memilih 4 rakaat kalau di jalan. Ibnu Mas'ud pengennya qashar gitu ya. Nah, tetapi ternyata suatu hari dalam rombongan yang sama ya tetap ternyata nggak bikin 2 jamaah yang berbeda, tetap saling bermakmum di belakang masing-masing di lapan imam yang sama gitu ya. Jadi itu silahkan, artinya begini, mau qashar silahkan, mau kalau mazhab Syafi'i itu tidak ada yang afdol ya, dua-duanya boleh. Mau qashar silahkan, mau 4 rakaat silahkan, mau jamak silahkan, mau enggak jamak juga silahkan. Tapi yang lain mengatakan lebih afdol kita ambil keringanannya karena ada hadisnya tadi kan. Oke. Kalau meskipun kita di tujuan itu bermukim gitu ya kan, ada yang mengatakan harus 5 hari gitu. Kalau misalnya 3 hari gitu Ustaz, kan dengan kita ambil keringanan itu atau ya sama. Selama kita masih statusnya musafir ya, itu tadi kembali kepada khilafiyah tadi. Ada yang mengatakan lebih afdal kita ambil keringanan ya. Termasuk tadi kita misalnya ke Bandung mau liburan, di Bandungnya cuma 3 hari doang, kan berarti masih musafir. Karena dikatakan mukim itu kalau sudah lebih dari 4 hari. 4 hari di luar hari kedatangan dan hari kepulangan. Jadi total berapa? 6 hari berarti ya. Nah itu berarti sudah tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Tapi kurang dari itu masih boleh kita jamak qashar karena belum masih disebut sebagai musafir. Disebut musafir. Kita pulang kampung misalnya, tapi itu pulang kampungnya seminggu. Nah itu sudah begitu hari pertama kita sudah sampai di kampung sudah nggak boleh lagi jamak qashar karena sudah niat bermukim lebih dari 4 hari. Niat mukim. Ya ini terkait dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Oke. Kemudian kesulitan itu, nanti para ulama di sini siapa di sini Dib Al-Bugho dalam bentuk Al-Wafiyah membagi kesulitan itu ada 2 ya. Ada 3 level ya. Ada kesulitan yang memang dia menjadi tabiatnya ibadah itu. Secara default memang dia membawa kesulitan. Contoh misalnya kita puasa itu ada kesulitannya nggak? Ada lah, kita harus nahan apa? Lapar, nahan haus. Apakah boleh karena ada kesulitan itu kemudian kita nggak puasa? Saya kalau nggak makan kayaknya nggak kuat, bukan nggak kuat, ya sulit gitu ya. Saya malas deh kalau harus nahan haus seharian gitu ya. Apakah boleh jadi kemudian nggak puasa? Nah nggak boleh. Kenapa? Karena kesulitan itu memang kesulitan memang ya sengaja diminta dalam ibadah itu. Kita sholat itu ada kesulitannya nggak? Ya ada kesulitannya, kita harus melakukan menyisihkan waktu ya kan, lagi kerja tiba-tiba azan harus sholat, itu kan ada kesulitannya. Nah kesulitan ini kemudian tidak boleh jadi alasan untuk meninggalkan kewajiban. Yang kedua, kesulitan yang memang di luar dari faktor ibadah itu. Contoh misalnya sakit. Nah sholat normal sih bisa, tapi karena sakit kemudian dia nggak bisa sholat, berarti kesulitan memang di luar dari ibadah itu. Maka ini bisa kemudian menghalalkan atau meninggalkan yang wajib.
Nah, tetapi ada dua lagi martabatnya. Kesulitan yang di luar ibadah itu ada dua. Kesulitan yang memang ringan. Contoh misalnya gini, sholat Jumat boleh bagi yang sakit ya. Kan syarat wajib Jumat itu ada apa? Pertama dia balik, kedua laki-laki, ketiga dia bukan musafir, keempat dia sehat. Ya, berarti kalau di luar 4 ini nggak wajib. Ya, berakal, balik, muslim, apalagi tadi itu sehat, ya. Artinya nggak sakit. Nah, tapi kalau sakitnya itu sakit yang memang tidak menghalangi dia untuk pergi ke masjid untuk sholat Jumat, maka tetap wajib. Contohnya sakit apa? Ya panuan gitu ya, tetap bisa Jumatan gitu kan. Atau sakitnya sakit cuma sariawan doang ya tetap bisa Jumatan. Itu nggak menggugurkan kewajiban. Artinya sakit yang memang dia menyulitkan dia untuk pergi ke masjid. Ya, sakitnya sakit demam ya, kena COVID misalnya, malah nggak boleh ya ke masjid. Jadi memang kesulitan yang memang bisa menghalangi dia untuk melaksanakan kewajiban. Itu baru yang kemudian dibolehkan kita meninggalkan kewajiban. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Tadi terkait dengan yang sholat, misal perjalanan jauh di kereta, kalau di kereta tetap bisa sholat terus itu lebih baik tetap sholat atau jangan. Kalau di kereta tuh sering ada lihat yang sholat sambil duduk ya. Iya. Ya. Jadi gini, kalau sholatnya sholat wajib, ya, mau di kendaraan, mau dimanapun, tetap wajib berdiri, ruku, sujud, menghadap kiblat, kemudian berwudu ya, tetap wajib. Kecuali kalau sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah Nabi itu sholat di atas unta, kemanapun unta itu menghadap, Nabi menghadap ke situ. Ya, itu kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, Nabi turun dari untanya. Kemudian sholat berdiri sempurna dan menghadap kiblat. Nah, masalahnya itu kan onta, bisa berdiri, bisa berhenti kan dimanapun. Nah ini kereta, ya, kereta kita mau nepok masinisnya nggak bisa, jauh ya, jalannya jauh gitu kan, mau berhenti susah, ya berhenti sendiri ya di stasiun ditinggal gitu ya. Nah maka gimana caranya? Nah nanti ada memang khilafiyah di sini. Kalau madzhab Syafi'i mengatakan gini, sholat sebisanya di kereta, ya bisanya duduk. Bisanya nggak bisa pakai air, nggak usah wudu, tayamum. Nggak ada debunya, nggak usah tayamum. Sholat aja, ya. Nggak bisa menghadap kiblat karena treknya belok-belok misalnya, ya sudah. Sholat sebisanya. Nanti ketika sudah sampai rumah atau sudah sampai tujuan, kita bisa sholat sempurna, kita ganti sholat yang tadi, kita qadha. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain mengatakan enggak, kalau sudah di kereta, sholat sebisanya sudah dianggap sah, nggak perlu qadha lagi. Mazhab Hanafi mengatakan begitu. Yang penting sudah sholat di kereta, ya itu sudah mengukur kewajiban. Walaupun nggak syarat rukunnya tidak terpenuhi. Kayak tadi misalnya nggak bisa berdiri karena memang penuh misalnya gitu ya. Atau nggak ada musolanya. Kalau saya dulu pernah pengalaman naik kereta ekonomi yang nggak ada musolanya, gitu ya. Ke Tasik itu ada trek yang lurus. Gitu ya. Nah saya sholat subuh itu bisa ternyata sempurna. Jadi berdiri menghadap kiblat dan wudu bisa. Jadi wudunya pakai air aqua gelas, gitu ya. Sedikit bisa. Kemudian saya sholatnya nyari ini sambungan gerbong itu kan ada sambungannya ya. Nah di situ bisa berdiri ternyata. Karena kiblatnya agak miring, agak nyerong, jadi muat. Kalau lurus pas itu memang nggak muat. Bukan agak nyerong, kebetulan kiblatnya nyerong itu bisa. Jadi soalnya berdiri sambil ya sempurna syarat rukunnya itu bisa. Jadi kalau masih bisa sesuai syarat rukunnya, maka laksanakan sholat sesuai syarat rukunnya. Berdiri, menghadap kiblat, wudu dan seterusnya. Tapi kalau terpaksa karena nggak bisa, kayak tadi misalnya penuh keretanya, nggak ada musolanya atau nggak ada air, nah, maka boleh sholat sebisanya. Kalau mazhab Syafi'i wajib diganti lagi kalau sudah sampai. Kalau mazhab yang lain memang nggak perlu diganti karena sudah dikatakan sah. Walaupun ada mazhab yang paling banyak dianut di masyarakat Indonesia, mazhab ketiga, ya. Jadi di kereta dia nggak sholat, di rumah pun nggak sholat. Memang niatnya emang nggak mau sholat aja gitu ya. Itu mazhab paling banyak di Indonesia. Tapi kalau mazhab yang paling hati-hati mazhab Syafi'i tadi. Jadi sholat di kereta dia sholat sebisanya karena misalnya ada syarat rukun yang belum terpenuhi, belum dianggap sah, maka dia ganti lagi. Yang tadi itu namanya sholat dihormati waktu, sholat untuk menghormati waktu aja. Gitu
gitu ya, supaya kita nggak dianggap lalai dari sholat. Maka kita sholat walaupun belum sempurna syarat rukunnya. Tapi karena belum sempurna tadi, maka diganti. Ya, diganti nanti kalau sudah sampai. Walaupun sudah keluar, misalnya kita keluar waktunya ya, kita sholat subuh di kereta tepat waktu tapi nggak bisa berdiri, maka sudah sampai misalnya jam 8 pagi, maka kita sholat subuh langsung, kita qadha walaupun sudah keluar waktunya, karena sholatnya sholat qadha ya. Itu madzhab Syafi'i. Oke. Ya. Masih terkait sholat, untuk apa? Ini tidak menggunakan mukena ya? Kan biasanya kita yang apakah ada syarat khusus? Misalnya walaupun kita semua sudah tertutup nih pakai jilbab, pakai kaos kaki, hanya terlihat telapak tangan dan muka. Ya. Tapi selain itu apakah ada syarat khusus? Misalkan jilbabnya harus menutup apa atau dan itu sebetulnya kalau secara umum itu apakah apa ya istilahnya secara keabsahan sholatnya itu bagaimana? Jadi sebetulnya mukena itu memang tradisi di Indonesia. Mukena itu tradisi di Indonesia. Tradisi. Coba antum ke Mesir, ada nggak orang ibu-ibu pakai mukena di sana? Nggak ada. Antum ke mana? Ke Eropa sana, ya ada nggak orang pakai mukena? Nggak ada. Mukena itu cuma di Indonesia aja. Sama kayak sarung lah, ya. Kita kan kalau ke Mesir pakai sarung. Ada nggak orang Arab pakai sarung? Nggak ada. Itu tradisi. Yang ada itu ya syarat sah sholat adalah harus menutup aurat. Nah, aurat perempuan itu dari mana ke mana batasannya? Wajah dan telapak tangan. Itu disebut terjemahan yang kurang tepat. Dalam bahasa Arabnya kafain. Kafun itu artinya ini dan ini. Kalau telapak tangan cuma ini doang kan? Nah, kafun itu dalam bahasa Arab dari pergelangan sampai ke ujung jari. Ini kafun. Bagian bawah, bagian atas itu sama. Nah, jadi boleh terbuka ini antara atas dan bawahnya boleh terbuka. Jadi bukan yang boleh terbuka cuma ini doang. Ini nggak boleh, kan ada yang mukena yang menutup sampai ke sini ya. Nah, sebetulnya itu terjemahan yang salah dari kafun. Ya, kafun itu diterjemahkan telapak tangan. Itu gara-gara salah terjemah tuh. Ya. Kafun itu bukan telapak tangan, tapi dari pergelangan tangan sampai ujung jari itu namanya kafun. Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada ya. Di tangan ini, makanya kan nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, maka diterjemahkan telapak tangan, padahal itu salah. Karena telapak tangan itu ya ini berarti nggak termasuk. Padahal ini termasuk juga. Ya. Kalau dari sini ke sini apa namanya? Dari sikut ke pergelangan namanya apa? Lengan. Ya. Dalam bahasa Arab itu sa'id. Dari sini ke sini bahasa Indonesianya ada nggak? Lengan ini. Wah, berarti ikhtilaf nih ya. Kalau dalam bahasa Arab dari sini ke sini namanya adud, dari sini ke sini namanya sa'id, dari sini ke sini namanya kafun. Jadi ada namanya. Itu jangan sampai salah terjemah. Nanti hukumnya bisa beda. Jadi yang penting menutup aurat, nggak perlu harus pakai mukena, ya. Yang penting sudah tertutup auratnya, pakai kaos kaki tadi sudah sah sebetulnya, nggak perlu pakai mukena ya. Nah, yang lucunya, ya kalau sholat tertutup semua pakai mukena. Begitu sudah sholat dibuka lagi. Pakai seksi lagi kan gitu ya. Itu yang ironis gitu ya. Seolah-olah nutup aurat itu hanya wajib pas sholat doang gitu kan. Sebetulnya kalau sudah nutup aurat nggak perlu pakai mukena lagi sebetulnya, langsung sholat aja bisa ya. Baik. Oke. Jadi ini hadis ya, hadis yang ke-9 ini terkait dengan kemudahan ya. Judulnya apa dalam terjemahannya apa? Kitab itu. Mengambil yang mudah, meninggalkan yang sukar. Nah, mengambil yang mudah, meninggalkan yang sukar. Jadi ini juga salah satu kemurahan Allah ya. Di antara kemurahan Allah itu, Allah membuka ruang penafsiran. Jadi memang Allah sengaja membuka ayat Quran, hadis Nabi untuk terbuka dalam penafsiran bermacam-macam. Sehingga kalau ada khilafiyah, kata para ulama, itu adalah rahmat. Itulah kasih sayang Allah ya. Jadi kalau kita nggak bisa mengamalkan satu qaul, satu pendapat karena sulit, maka kalau ada pendapat lain yang lebih mudah, kita ambil pendapat yang lebih mudah. Misalnya gini, mazhab Maliki itu mengatakan babi tidak najis, walaupun jumhur mengatakan babi itu najis ya. Mazhab Maliki nggak najis babi itu, yang najis bahkan anjing pun nggak najis, mazhab Maliki. Ya. Nah, kalau misalnya dalam suatu keadaan kita pergi ke Eropa misalnya,
yang memang semua restorannya ada babinya. Kan kalau pakai madzhab Syafi'i nggak boleh, walaupun kita makannya makan sapi. Kenapa? Karena alat masaknya gabung sama babi, kan najis. Nah, harus kan dicuci 7 kali selalu dengan tangan. Orang kafir nggak mungkin nyuci seperti itu. Nah, maka nggak boleh dalam madzhab Syafi'i. Tapi karena sulit, misalnya, karena kita nggak menemukan restoran yang nggak ada babinya, hampir semua babi semua, nah sudah kita ambil madzhab Maliki. Itu namanya perbedaan yang sifatnya rahmat. Selama itu madhab yang diakui, madhab yang teruji dan argumentasinya juga kuat, maka boleh kita ambil dalam kondisi tertentu ya. Karena madhab Maliki juga kuat sebetulnya. Anjing gak najis itu kuat dalilnya. Dalilnya apa? Bahwa anjing itu gak najis. Kalau madhab Syafi'i kan jelas ada hadisnya ya. Hadisnya apa? Hadis anjing itu gak najis. Kalau anjing menjilati wadah, cuci berapa kali? 7 kali. Salah satu dengan tanah, maka disebut sebagai najis mughalladhah, najis yang berat karena nyucinya harus 7 kali. Cuma anjing doang tuh yang cuci 7 kali. Tapi madzhab Maliki ternyata mengatakan enggak najis malah. Ya kontradiktif ya. Madzhab Syafi'i mengatakan ini najis mughalladhah, najis yang berat. Madzhab Maliki malah mengatakan enggak najis. Dalilnya apa? Ayat Quran. Ya. Gimana? Wama mukallibina tu'allimunahunna itu ya. Allah membolehkan kita berburu hewan menggunakan anjing yang sudah dilatih, anjing berburu ya. Jadi anjing itu nanti dilepas supaya ngejar misalnya apa, kijang atau ngejar kelinci. Nanti kan digigit sama anjingnya. Kalau sudah dilatih dia nggak makan tuh kelincinya, dia kasih ke pemilik anjing itu, ya, ketuannya. Karena sudah dilatih kan, boleh dimakan, boleh. Padahal kalau najis harusnya kan nggak boleh, ya, nggak boleh dimakan. Kan terkena liurnya itu kan, digigit sama anjing. Tapi Allah mengatakan boleh dimakan. Nah, maka madzhab Maliki mengatakan itu nggak najis. Ada pemerintah tadi harus 7 kali, itu bukan karena najisnya. Bukan karena najis, tapi karena apa? Ta'abudi ritual aja udah itu, nggak ada alasan logisnya. Itu ta'abudi aja. Itu madzhab Maliki. Jadi saya pernah waktu kuliah, dosennya madzhab Maliki. Itu orang Mesir ya di Libya. Dia nantangin mahasiswa. Ya, ngajak debat, silahkan siapa yang bisa bantah pendapat saya bahwa anjing itu gak najis. Jadi kan tahu mahasiswanya kan orang Indonesia kebanyakan Syafi'i itu kan najis apa anjing najis mughalladhah. Dia nantang mahasiswa itu ya, siapa yang bisa mengalahkan saya atau mematahkan argumentasi saya bahwa anjing itu gak najis. Karena kita mahasiswa ya, ilmunya kurang ya, jadi semua gak ada yang bisa tuh. Jadi kita iya aja, oh berarti gak najis ya. Padahal sebetulnya dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i pun sudah banyak bantahannya sebetulnya. Cuma kita nggak tahu aja. Nah, jadi itu khilafiyah itu bisa menjadi sebab rahmat. Karena dengan adanya khilafiyah kita menjadi banyak opsi untuk kita ambil pendapat ulama itu. Nggak semua satu pendapat gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada sebagian saudara kita yang ya pokoknya harus satu pendapat, nggak boleh ada perbedaan. Kan Qurannya satu, hadisnya satu, Nabi itu satu. Kenapa kita berbeda? Ya. Akhirnya yang berbeda dikatakan ya, tidak sejalan dengan sunnah dan seterusnya. Itu yang justru itu yang bid'ah sebetulnya. Gitu ya. Itu pendapat yang bid'ah. Karena Nabi sendiri kan melegalkan adanya khilafiyah di antara para sahabat. Oke. Jadi ini hadis tentang kemurahan atau keringanan dalam syariat. Jadi kalau kita diperintahkan tapi kita tidak mampu, maka berarti tidak wajib pada akhirnya, ya. Sama kayak masalah nafkah ya. Kita diperintahkan menafkahi istri kita. Ya, pertanyaannya begini, apa saja yang wajib kita berikan kepada istri kita sebagai nafkah? Contoh misalnya, pertanyaannya, apakah skincare itu termasuk nafkah wajib atau enggak? Skincare termasuk nafkah atau enggak? Sedekah. Kalau suaminya baik wajib. Para ulama mengatakan begini, kalau suami menuntut istrinya cantik di hadapan suaminya, maka wajib jadi suami itu memberikan skincare. Jadi high risk high return ya. Jadi kalau mau istrinya cantik ya siap modalin kan gitu. Tapi kalau suaminya rela, istrinya kucel di rumah gitu ya, istrinya nggak bermake up, maka nggak ada masalah. Itu bukan nafkah yang wajib. Tapi kalau suami menuntut istrinya cantik, tapi nggak dimodalin, ya berarti ya konsekuensinya suami wajib modalin. Gitu. Kalau menuntut istrinya cantik gitu. Jadi memang skincare bukan bagian dari nafkah. Tapi kalau begini misalnya,
yang termasuk nafkah. Contohnya apa? Yang nafkah wajib itu apa? Suami kepada istri itu nafkah wajib apa? Paling tiga yang paling utama ya. Apa? Maskan, tempat tinggal, kemudian makan dan pakaian. Nah, tetapi ini sesuai kemampuan kan gitu ya. Tidak ada hitungan atau ukuran yang pasti gitu ya. Sesuai kemampuan. Tempat tinggal, nggak mampu kita beli rumah, minimal kontrak. Itu sudah dianggap nafkah yang sudah menggugurkan kewajiban ngontrak ya. Kenapa? Karena itu sudah dianggap nafkah karena dia mampunya begitu. Jadi sesuai kemampuan. Fa'tu minhu mastata'tum. Nggak bisa kita ngasih makan pakai beras Cianjur misalnya, minimal beras Bulog lah gitu ya, beras Raskin, nggak apa-apa, yang penting bisa makan gitu ya. Sesuai kemampuan. Yang penting suami istri sama-sama ridho, sama-sama rela. Istri protes, ya misalnya nafkahnya kurang, ya nanti bisa namanya ada khulu ya. Khulu itu artinya apa? Gugat cerai. Itu gugat cerai itu bisa ada fasilitasnya gitu ya. Kalau istri tidak ridho, ya, makanya di awal memang harus terjadi saling keterbukaan suami istri itu ya. Nafkahnya berani berapa, gitu ya. Kemudian maharnya berapa. Jangan sampai ketika pas nikah nggak dibicarakan, begitu nikah ternyata kurang, akhirnya minta cerai. Itu yang karena di awal nggak ada pembicaraan gitu. Termasuk juga masalah tanggungan. Kadang-kadang istri itu sudah nikah dengan suaminya, nggak cerita masalah tanggungan, ternyata suami itu tanggungannya banyak, dia adiknya banyak, orang tuanya harus dinafkahin ya. Begitu nikah istrinya cuma kebagian dikit gitu, karena suaminya habis gajinya buat orang tuanya, buat adik-adiknya. Itu juga masalah juga. Makanya di awal itu harus ada namanya perjanjian pranikah ya, kalau sekarang itu ada istilahnya perjanjian pranikah. Jadi memang dituangkan dalam akad bahwa suami itu tanggungannya berapa orang ya, hutangnya berapa. Ya saya pas nikah nggak tahu hutangnya berapa, tapi pas nikah hutangnya ternyata banyak ke bank ya, 1M hutangnya misalnya gitu ya. Ya nggak kebagian apa-apa istrinya kan. Maka nafkah itu memang wajib semampunya, tapi juga harus terbuka. Nah, ini aplikasi dari hadis ini, fa'tu minhu mastata'tum. Laksanakan perintah semampu kita ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kan misalnya kayak dari hadis ini kan meninggalkan larangan itu kan lebih utama ya dibanding menjalankan perintah. Kalau menjalankan perintah kan kita semampunya. Misalnya ada orang nih selama tahun ini dia punya kebiasaan sholat duha gitu, tapi dalam pekerjaannya itu ada subhat-subhatnya atau ada ribanya gitu, amal-amalannya. Nah terus begitu mengetahui kaidah ini, dia mengalihkan fokusnya, ya udah sholat duha ini di stop dulu, dia bersih dulu tuh, dia punya muamalah, punya penghasilan gitu, baru nanti kalau udah bersih baru dilanjutin sholat duha lagi. Itu seperti itu nggak pengalaman Ustaz? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan duha itu kan sunnah itu kan nggak dikerjakan juga nggak masalah ya. Dia fokus misalnya cari kerja yang halal, karena saking fokus cari kerja yang halal ya, demi menghindari yang haram tadi, akhirnya sholat duhanya lewat. Nggak masalah, tetap lebih afdol dia menghindari yang haram. Makanya ada perkataan ulama salaf mengatakan begini, 1 dinar, aku menghindari 1 dinar dari uang haram lebih baik daripada sedekah dengan 1000 dinar. 1 dinar yang aku hindari dari yang haram lebih mulia, lebih baik daripada 1000 dinar yang aku sedekahkan. Jadi artinya menghindari yang haram itu jauh lebih afdal daripada melaksanakan ibadah yang sunnah. Makanya gini, ini perbandingan para ulama ya, antara orang yang sudah menikah dengan yang masih jomblo. Kata para ulama, orang yang sudah menikah, meskipun misalnya ibadah ritualnya berkurang, tahajudnya berkurang, duhanya nggak pernah, misalnya puasa Senin Kemisnya jarang, itu masih lebih berbobot, ya, masih lebih baik daripada orang yang mungkin ibadahnya lebih rajin, tahajudnya setiap malam, tapi kemudian masih jomblo, belum menikah. Ya. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena nikah itu sendiri ibadah. Ya. Nikah itu sendiri adalah ibadah. Gitu. Ibadah yang bahkan setengah agama bobotnya. Gitu. Jadi memang menghindari dosa, menghindari maksiat itu punya nilai tersendiri ya di hadapan Allah. Ya. Ya tadi di paragraf kedua ada tentang bertanya ya, bahwa salah satu yang menghancurkan umat Yahudi adalah banyak bertanya. Ya, sampai diabadikan di Quran ya, kisah tentang umat Yahudi yang banyak bertanya. Ada yang tahu kisahnya? Tentang apa?
Al-Baqarah ya, tentang sapi betina kan, maka disebut sebagai Al-Baqarah. Orang Yahudi itu kan ceritanya dulu ada yang bunuh orang, ya. Dia yang bunuh itu dia ngadu kepada Nabi Musa, ini ada yang mati nih, terbunuh, siapa orangnya, padahal dia sendiri yang bunuh. Nah, supaya terlihat dia nggak berdosa gitu ya. Nah, minta dicari tahu siapa yang membunuhnya. Kemudian para orang-orang Yahudi itu meminta pada Nabi Musa, is'al rabbaka, kalau gitu tanya Tuhanmu itu, ya, siapa yang bunuh. Akhirnya turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyembelih seekor sapi betina. Padahal cuma gitu doang bunyi wahyunya ya, sembelih sapi betina gitu aja. Karena orang Yahudi karena banyak nanya, lah sapi betina warna apa wahai Nabi Musa? Warnanya apa? Kemudian yang apa tuh? Yang yang bekerja atau yang diternak gitu semua. Jadi banyak nanya, akhirnya kemudian jadi mempersulit mereka sendiri. Ya. Akhirnya mereka harus menemukan sapi yang syarat-syaratnya banyak karena mereka bertanya banyak. Andaikan dia dari awal nggak nanya, sapi yang manapun sebetulnya boleh dia sembelih kan gitu. Gara-gara banyak nanya akhirnya kemudian mempersulit mereka. Nah, tapi begini pertanyaannya, kan ada ayat yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Di satu sisi ada perintah bertanya, tapi di sisi lain ada larangan untuk banyak bertanya. Maka nanti para ulama memberikan klasifikasi. Ada pertanyaan yang wajib, ada pertanyaan yang haram, ada pertanyaan yang makruh. Pertanyaan yang wajib itu yang bagaimana? Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain contohnya, kalau kita mau sholat, kita nggak tahu cara sholat, maka wajib nanya. Kalau kita mau zakat, kita nggak tahu ketentuan zakat, kita wajib nanya. Kalau kita makan sesuatu dan kita nggak tahu ini halal atau haram, wajib nanya. Itu fardu ain, terkait dengan kewajiban yang kita lakukan sehari-hari ya. Yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya pertanyaan yang memang tidak semua orang dituntut untuk bertanya, untuk tahu ya. Contoh misalnya mendalami tentang ilmu agama ya, pendalaman ilmu agama, mengerti tentang semua tafsir Al-Qur'an, mengerti tentang ilmu hadis, itu kan tidak semua harus tahu ya, hanya misalnya orang yang diberi kesempatan untuk tahu, itu yang wajib, fardu kifayah. Gak semua misalnya kita nih orang awam wajib nggak tahu dalil sholat kita, wajib nggak? Kan ada orang yang mana dalilnya dikit-dikit, mana dalilnya dikit-dikit, mana dalilnya. Padahal bagi orang awam nggak perlu tahu sebetulnya. Ya. Kita sendiri tahu nggak dalil sujud itu apa? Hadisnya ada nggak hadisnya? Kalau kita mau misalnya ruku itu ada nggak hadisnya? Kan di Quran cuma ada perintah melaksanakan sholat. Nah kita ngapain? Berdiri, ruku, sujud, itu ada dalilnya apa enggak? Hafal nggak hadisnya? Kan nggak hafal ya. Berarti sah nggak sholatnya kalau nggak hafal hadisnya? Ya tetap sah. Gitu. Jadi nggak jadi syarat bahwa kita harus tahu kalau yang begituan. Nah itu nanti yang tahu itu harusnya mereka yang misalnya ya ulama, ya ustadz, itu baru harus tahu karena itu sifatnya fardu kifayah. Nah ada juga pertanyaan yang dilarang, yaitu pertanyaan yang kemudian sifatnya itu yang pengetahuan yang hanya Allah yang tahu, nggak boleh ditanya. Contoh misalnya bagaimana? Kan Allah mengatakan yadullah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Lah, bagaimana tangan Allah? Itu haram ditanyakan, nggak boleh. Ya, nggak boleh bertanya tentang zat Allah. Ya. Allah itu kemudian beristiwa, terjemahannya bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayamnya Allah? Itu haram ditanyakan. Ya. Atau misalnya pertanyaan tentang hari kiamat, Ustaz, kapan kiamat? Nggak boleh. Itu hanya Allah yang tahu. Nabi sendiri kan nggak tahu kapan kiamat. Ya. Atau misalnya takdir saya gimana Ustaz? Gitu, misalnya ya, saya masuk surga apa neraka? Itu hanya Allah yang tahu. Gitu kan. Apa yang ditanya? Itu pertanyaan yang haram, nggak bermanfaat. Gitu ya. Yang kedua ada pertanyaan tujuannya mengejek. Ini ada hadisnya. Jadi Nabi itu pernah ditanya sama sama sahabat Nabi. Tapi orang ini masalahnya nanyanya itu tujuannya ngecengin. Ya. Nanyanya tujuannya itu meledek. Jadi ada yang nanya ke sahabat itu ya, ke Nabi. Kan nggak semua sahabat itu orang soleh semua. Ada yang sahabat itu yang memang yang namanya sahabat soleh ya. Maksudnya ada yang yang hidup bersama Nabi tapi tidak termasuk yang soleh tadi. Ada yang memang orang-orang yang ya imannya kurang lah gitu ya. Jadi ada seorang yang datang ke Nabi, siapa bapak saya? Ya. Lah mana gue tahu, kan bapak lu sendiri, masa nanya ke gua gitu kan kalau sekarang gitu. Jadi ada orang nanya iseng sama Nabi.
Nabi, siapa bapak saya? Ada yang nanya, man abi, ya. Ada juga yang nanya, untanya hilang gitu ya. Dia nanya ke Nabi, Nabi, unta saya di mana? Udah jelas hilang gitu kan, nanya ke Nabi. Nah itu tujuannya mengejek, maka turun ayat la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau ditampakkan maka akan membuat buruk kalian. Nah itu sababun nuzulnya adalah ada orang-orang yang kemudian nanya ke Nabi tapi nanyanya iseng. Ya, tujuannya ngeledek doang. Ya. Nah itu jelas haram ya. Atau tujuannya ingin mendebat, ya, menentang, ya, atau menanya sesuatu yang sifatnya rumit, yang nggak terjadi ditanyakan. Jadi niatnya itu bukan buat mengamalkan, bukan pengen tahu, sekedar ingin iseng aja atau ingin menguji orang yang ditanya. Misalnya Ustaz, kalau misalnya saya jadi astronot gitu ya, tinggal di bulan gitu, misalnya, atau saya misalnya ke Mars gitu ya, terus kiblatnya gimana? Nah itu sebetulnya pertanyaan yang belum perlu ditanyakan. Saya ente sendiri kapan mau ke Mars memang gitu ya. Nah kapan mau ke bulan kan nggak mungkin juga. Gitu. Ngapain ditanyakan? Nah, itu termasuk pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu ditanyakan. Gitu. Kecuali kalau memang belum terjadi tapi kita pasti akan melakukannya sebagai antisipasi. Gitu ya. Misalnya Ustadz, kalau saya nanti mau jalan-jalan ke Swedia atau negara-negara Skandinavia gitu ya, ke Norwegia, kan itu kan sehari bisa 6 bulan bisa nggak malam-malam gitu ya, 6 bulan tuh matahari nggak tenggelam, itu sholatnya gimana? Itu boleh ditanyakan kalau memang niatnya pengen jalan-jalan ke sana. Nah ini nggak punya duit, boro-boro ke Swedia gitu ya, mau pulang kampung aja susah gitu ya, namanya mau ke Swedia, mau sholat di sana ya nggak perlu tanyakan kalau gitu ya. Jadi memang pertanyaannya memang perlu buat kita dan kita mau mengamalkannya itu baru boleh tanyakan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya nggak perlu, nah para sahabat Nabi itu dididik sama Nabi supaya nggak banyak bertanya. Para sahabat yang tinggal di Madinah ya, itu dididik sama Nabi supaya nggak banyak bertanya. Makanya para sahabat Nabi itu jarang yang bertanya sama Nabi. Kenapa? Karena nanti akan ada ayat yang turun seterusnya, jadi nggak perlu bertanya. Nah, tetapi orang yang di luar Madinah, seperti orang Yaman yang kayak tadi Wa'il bin Hujr, dia 12 hari doang di Madinah khusus sama Nabi, gitu ya. Itu dibolehkan banyak bertanya. Jadi kalau orang Madinah, tiba-tiba ada orang luar Madinah kemudian ketemu Nabi dan banyak bertanya, mereka senang. Mereka bisa numpang gitu ya. Nah ini nanyanya gimana nih? Kita pengen tahu jawabannya apa. Karena para sahabat yang di Madinah itu mereka segan untuk bertanya. Karena hadis ini tadi, ya, karena Nabi itu sangat menegur orang yang banyak bertanya. Tapi kalau orang di luar Madinah, gitu ya, nggak tahu hadis itu, gitu ya, mereka ke Madinah ketemu Nabi banyak nanya. Dan itu sahabat seneng, gitu ya, sahabat Nabi seneng yang di Madinah itu. Jadi mereka numpang nyari ilmu di situ ya, nyari ilmu. Baik. Jadi banyak bertanya. Salah satu yang dilarang adalah misalnya menanyakan sesuatu yang kalau ditanyakan maka boleh jadi hukumnya memberatkan. Nah, tapi ini hanya berlaku di masa Nabi, di masa syariat belum selesai. Ya. Kayak kasus sababul wurud dari hadis ini. Tadi kan ada sahabat Nabi yang nanya, Nabi hajinya wajib tiap tahun atau seumur hidup sekali? Kata Nabi, andai kan Nabi menjawab iya, haji pasti wajib setiap tahun. Tapi itu kan terjadi di masa Nabi, di mana wahyu masih turun. Nah sekarang nggak terjadi lagi. Ya. Nah, kalau antum nanya ke Ustaz, haji itu wajib tiap tahun sekali seumur hidup. Kalau Ustaznya bilang sekali setiap tahun, jadi wajib setiap tahun nggak hajinya? Ya enggak, karena syariat itu sudah berakhir ya, wahyu sudah nggak ada lagi. Gitu. Tapi di zaman Nabi itu dilarang karena boleh jadi Jibril nguping. Wah ini ada yang minta tiap tahun nih, katanya. Allah tolong wajibkan. Boleh jadi wajib gitu kan. Makanya Nabi mewanti-wanti para sahabat jangan banyak bertanya. Takutnya malah menyulitkan. Takutnya Jibril nguping nanti dilaporkan sama Allah diwajibkan, kalian sendiri yang repot gitu ya. Maka Nabi itu sangat melarang. Kayak ini kasus salat tarawih ya. Salat tarawih itu kenapa kalau Nabi cuma 3 hari doang salat tarawihnya di masjid? Karena takut ketika nanti tiap malam salat tarawihnya berjamaah di masjid, Jibril ngeliatin, wah itu rajin juga nih gitu ya, umat Islam tarawih wajib aja deh misalnya. Takut diwajibkan, maka Nabi cuma 3 hari saja di masjid salat tarawihnya. Makanya di zaman Umar kemudian dihidupkan kembali, kemudian salat tarawih setiap malam di masjid gitu ya. Itu kira-kira pertanyaan yang dilarang gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang makruh, contohnya pertanyaan yang tadi, dia menanyakan sesuatu yang memang belum saatnya dia tanyakan.
atau belum perlu dia tanyakan, itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Tapi pada dasarnya bertanya itu ya boleh ketika memang kita bertujuan untuk mengamalkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Dan bahkan bahaya kalau orang itu kemudian tidak bertanya. Tidak bertanya itu bahaya. Ada orang yang baca Quran, baca ayat tentang jihad, kemudian bom bunuh diri, ya kan? Dia ngebom seenaknya. Nah, itu kan berarti dia nggak bertanya, dia nggak fas'alu ahla dzikri. Ya. Ada orang lihat hadisnya melarang ini, melarang itu, oh berarti haram. Nah, padahal dia nggak bertanya kepada ulama, nggak bertanya kepada yang ahli, kemudian dia simpulkan sendiri, itu yang bahaya. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, al hadisu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi fuqaha, bagi orang yang tahu. Maka harus bertanya. Baik, saya kira itu ya untuk hadis ini, hadis ke-9 tentang perintah, larangan dan kadar kemampuan ya dalam menjalankan perintah. Kemudian juga tentang hukum bertanya. Apakah hukum bertanya itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh. Saya kira itu. Ada yang tanyakan, silakan. Ya. Tadi terkait satu lagi mengenai mencatat hutang. Ini kalau dalam misalkan kita ada seseorang yang berhutang sama kita, sebenarnya bisa dikatakan cukup besar bagi yang dihutangi. Tapi ini sudah ingkar janji berkali-kali saat yang mau membayar dari janji 1 bulan udah jadi 5 bulan, jadi 6 bulan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, apakah diperbolehkan si yang yang dihutangi ini untuk datang ke rumahnya, terus bicara dengan keluarganya, bahkan mengancam mau istilahnya membawa ke jalur hukum dan lain-lain. Ibaratnya ada ancaman lah di situ tuh, atau mengancam akan mengambil barang atau sesuatu yang harganya atau nilainya sesuai dengan hutangnya, itu bagaimana Ustaz? Ya, itu ada hadisnya ya. Layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Perbuatan menunda-nunda hutang dari orang yang sebetulnya mampu untuk bayar hutang, tapi dia tunda-tunda karena alasan yang tidak masuk akal ya. Maka halal untuk dicederai kehormatannya dan halal untuk dihukum, diberikan hukuman. Jadi misalnya diumumkan ya di toa masjid, misalnya setiap minggu tuh ya, mohon maaf kepada Bapak Bambang hutangnya 50 juta belum terbayarkan kepada Ibu Siti misalnya gitu ya, boleh. Artinya dipermalukan istilahnya ya. Kalau sekarang misalnya diviralkan di sosial media. Misalnya kita tag orangnya, mohon maaf Pak itu ya, ini hutang masih belum kebayar nih, misalnya di tag di Facebook, di Instagram gitu ya. Itu boleh kalau memang orang itu sebetulnya mampu untuk bayar tapi menunda-nunda. Nah, tapi kalau nggak mampu, memang dia misalnya punya uang, nah perintahnya memang lain lagi. Itu kalau bisa kita tunda dia sampai mampu. Tapi kalau memang dia mampu sebetulnya punya harta, ada aset yang bisa dia jual untuk membayar hutang kita. Nah, maka pilihannya dua, kita boleh kemudian mengusahakan supaya dia bayar dengan cara misalnya tadi ya, memviralkan atau yang mencederai, mempermalukan dia misalnya, itu boleh dalam hal itu. Yang kedua, kita laporkan kepada yang berwajib. Karena boleh untuk dihukum. Berarti ukuran waktunya itu selama misalkan masih ada aset yang bisa Iya. untuk koordinasi itu Aset yang bukan kebutuhan asasi dia, kebutuhan primer, misalnya rumah. Rumah itu cuma satu-satunya misalnya, itu nggak boleh dijual gara-gara hutang, karena memang kalau dijual kan ditinggal di mana gitu ya. Nah, misalnya dia punya mobil, dia punya motor, hutangnya misalnya 30 juta, mobilnya harganya 1M misalnya ya wajib dijual, harus dijual. Berarti mampu tapi nggak menunda. Itu boleh dipenjara, boleh kalau di dalam fikih jinayat ya, orang yang menunda hutang itu boleh dipenjara, diciduk sama hakim, itu dipenjara, dibekukan asetnya istilahnya, dihajar. Kalau di kita nggak tahu nih, hukum di kita itu ada nggak? Katanya kalau hutang piutang nggak boleh dipidana, boleh perdata. Iya, perdata itu konsekuensinya apa kalau dilaporkan gitu? Selama yang hutang itu masih ada etikat untuk bayar, tapi nggak bisa. Oh, nggak bisa dipenjara, nggak bisa ya? Buat prestasi doang. Tapi ada ini kan, maksudnya kalau dinyatakan dia pilot, asetnya dibekukan nggak sama pengadilan?
Mungkin ini kalau ada klausul di depan gitu. Oh gitu ya, tergantung klausulnya ya. Kalau dalam fikih jinayat itu memang kalau hakim menemukan ada orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu, itu boleh dipenjara kalau di dalam fikih jinayat. Baik. Nggak tahu kalau di Saudi gimana hukumnya itu, kalau ada yang ngemplang hutang itu gimana ya? Baik, cukup kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini dan menjadi keberkahan buat kita semua, menjadi wasilah untuk diampuni dosa-dosa kita semua dan diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.